Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Di video ini saya akan menjawab ada 2 komen yang masuk di video saya yang saya buka komennya. Pertama tentang kawin mut'ah. Tentu dengan bahasa-bahasa Wahabi, bahasa-bahasa cabul, bahasa-bahasa mesum. Ciri khasnya Wahabiyun, Jasimun, Musyabihun. Tapi saya nggak bahas di kawin mut'ahnya karena terlalu sepele, terlalu ringan, buang-buang waktu. Tapi akan saya bahas di komen yang lain, yaitu di situ Wahabi mengatakan bahwa An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Muawiyah. Kemudian Imam Hasan memuliakan Muawiyah. Imam Hasan membaiat Muawiyah. Tetapi Syiah tidak memuliakan Muawiyah, mencaci Muawiyah, tidak mengakui kekhilafahan Muawiyah. Akan saya jawab memang Muawiyah di sisi Ahlussunnah sahabat Nabi. Jumhur ulama Ahlussunnah Muawiyah salah dalam peperangan dengan Imam Ali, tetapi falahu ajrun, dapat 1 pahala, walaupun ribuan kaum muslimin dari kalangan sahabat tabi'in terbunuh. Kemudian di sisi Ahlussunnah, cuma di sisi Ahlussunnah kalau di sisi Syiah Muawiyah kedudukannya amat sangat jelas, sehingga saya nggak perlu membawakan dalil-dalilnya, amat sangat jelas. Kalau di sisi Ahlussunnah Muawiyah sahabat Nabi, apapun yang terjadi dapat 1 pahala. Cuma Muawiyah di sisi Ahlussunnah bukan minal mubasysyirina bil jannah, juga bukan minal muhajirin wal ansor, bukan dari kalangan sahabat muhajirin, bukan dari kalangan sahabat ansor. Kemudian Muawiyah ini itu di sisi Ahlussunnah Thaliq ibnu Thaliq minat tulaqa, orang yang dibebaskan, yang dapat belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau kita kumpulkan hadis-hadis Ahlussunnah wal Jamaah yang menyebut Muawiyah, yang terkesan memuji Muawiyah atau terkesan atau mengandung celaan dari Muawiyah, kalau kita timbang justru lebih banyak hadis-hadis yang mencela Muawiyah. Ambil contoh misalkan di kitab Sahih Bukhari misalkan, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kelompok Muawiyah ini dengan sebutan al-fi'ah al-baghiyah yad'una ilan nar, kelompok membangkang yang mengajak ke neraka. Mungkin mengajak ke neraka dapat 1 pahala. Kemudian diperkuat dengan asar dari sahabat Ammar bin Yasir di kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la'araftu anna muslihina 'alal haqq. Sungguh aku yakin orang soleh kita, yaitu kelompoknya Ammar dan kelompoknya Imam Ali, 'alal haqq. Wa annahum, dan kelompoknya Muawiyah, 'alad dhalalah, di atas kesesatan. Jadi menurut sahabat Ammar bin Yasir, Muawiyah tidak dapat 1 pahala tetapi dapat kesesatan. Kemudian di kitab Sahih Muslim di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan Ibnu Abbas untuk memanggil Muawiyah, idhab wad'uli Muawiyah, pergi panggil Muawiyah. Kemudian Ibnu Abbas datang, huwa yakul ya Rasulullah, dia makan. Kemudian saat kemudian Nabi idhab wad'uli Muawiyah, pergi panggil Muawiyah. Ibnu Abbas datang lagi, huwa yakul, masih makan. Kemudian Nabi bersabda, la ashba'allahu batnah, semoga Allah enggak mengenyangkan perutnya Muawiyah. Ini jelas, amat sangat jelas bagi orang yang akal dan hatinya terbebas dari asabiyah wal hawa, akan mengatakan bahwa hadis itu celaan. Tapi faktanya kaum Wahabi malah menjadikan itu pujian. Ini kan aneh.
Kemudian juga di kitab yang lainnya, diperkuat di kitab lainnya, yaitu asar dari sahabat Imran bin Husain. Ya. Sahabat Imran bin Husain, asar dari sahabat Imran bin Husain di kitab Mu'jamul Kabir, ya, juga diperkuat di kitab yang lain, yaitu apa kata sahabat Imran bin Husain. Beliau mengatakan, abghadun nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hanifah wa Bani Umayyah, ya, yaitu Bani Hanifah dan Bani Umayyah. Jadi Nabi bukan yang memuliakan, tapi justru membenci. Ya. Kemudian asar ini diperkuat di kitab Sunan Tirmidzi, di kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, yaitu asar Al-Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Di situ Al-Imam Hasan ketika diprotes oleh pengikutnya kenapa mau berdamai dengan Muawiyah, pada Muawiyah seperti itu, ya, apa kata Imam Hasan alaihi salatu wassalam? La tu'annibni, jangan kau sakiti aku. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi, ya Bani Umayyah ala mimbari, Nabi diperlihatkan di mimpinya itu bahwa Muawiyah, Bani Umayyah, ya, di atas mimbarnya memegang kekuasaan. Fasa'ahu dzalik, maka hal itu yang membuat Nabi tidak suka, membuat Nabi tersakiti. Panjang hadisnya, tapi intinya seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memuliakan Muawiyah, bahkan membenci. Bagaimana bisa Muawiyah? Ya, bagaimana bisa Nabi memuliakan Muawiyah kalau Muawiyah tidak memuliakan Nabi, tidak memuliakan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bahkan Muawiyah memerintahkan mencaci maki Imam Ali, memerintahkan mencaci maki, melaknat Imam Ali. Ya. Memang hadis-hadis itu, ya, para ulama ahli sunnah wal jamaah menakwilkannya, ya. Cuma enggak semua ulama ahli sunnah menakwilkan seperti ulama zaman sekarang ini, ya, yang keilmuannya luar biasa, yang pakarnya hadis, ahli ilmu hadis, ahli jawa ta'dil. Ambil contoh seperti Syekh Asy-Sya'rawi, ya, itu alimnya luar biasa itu. Kalau ilmunya beliau itu dibuat beli, ya, ilmunya ulama Wahabi sedunia itu masih sosok itu. Masih ada kembalian, masih banyak kembalian sang alimnya. Ya, Syekh Asy-Sya'rawi mengakui hadis-hadis itu. Ya, hadis-hadis bahwa Muawiyah memerintahkan, ya, untuk melaknat Imam Ali. Ya. Juga Syekh Ashar, ya, Syekh Ahmad Mahmud Karimah, juga Syekh Ahmad Al-Qubaisi, Syekh Hasan Farhan Al-Maliki, yang mengakui kesohihan hadis-hadis yang saya sebut tadi. Ya. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Lihat di deskripsi, ya, bahwa ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang ahli hadis, ahli jawa ta'dil, ya, mengakui hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Ya. Ya, bahkan Syekh Hasan Farhan Al-Maliki ini, ya, pernah debat dengan Syekh Wahabi, ya, tentang sanad hadis-hadis celaan dalam Muawiyah. Ya, beliau Syekh Hasan Farhan Al-Maliki, ya, dengan, ya, hujah argumentasi yang luar biasa bisa membuktikan, ya, bahwa hadis-hadis celaan terhadap Muawiyah itu sanadnya sahih, ya, perawinya thiqah, shaduqah. Ya. Bahkan beliau mengatakan bahwa Muawiyah itu mata masihin, meninggal dalam keadaan Kristen. Beliau mengatakan di kitab Ansabul Ashraf Al-Baladhuri, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatlu alaikum min hadzal fajr, akan muncul, datang di jalan besar ini, rajulun yamutu, lelaki yang meninggal, ala ghairi millati, tidak di atas agamaku. Fatala Muawiyah, muncullah Muawiyah di jalan itu. Syekh Hasan Farhan Al-Maliki mengatakan bahwa ini sanad ini sahih. Ya. Diperkuat juga, ya, dengan doa kunutnya Imam Ali, ya, di kitab Ahlu Sunnah Jamaah. Ya. Kalau salah itu di kitab Tahdzibul Athar, ya, juga di kitab Al-Musannaf, ya, Ibnu Abi Syaibah, doa kunut Imam Ali.
Apa kata Imam Ali? Apa doa kun Imam Ali? Allahumma alaika bi Muawiyah wa asya'ihi. Ya Allah, hukum Muawiyah. Hukum Muawiyah ya Allah. Wa asya'ihi, dengan pengikutnya. Dan kunutnya Imam Ali ini ya diperkuat di kitab Tarikh Ibnu Ma'in. Yahya Ibnu Ma'in ini Syekhul Muhaddirin, imam jarh ta'dilnya Ahlussunnah. Bahkan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim. Apa kata beliau, apa kata Yahya Ibnu Ma'in tentang doa kunut Imam Ali terhadap Muawiyah? Ya. Wa kana Ali yal'anuhu fi shalah. Ali melaknat Muawiyah di dalam salatnya. Nah, ini apa namanya? Ya, Syekh Hasan Farhan Al-Maliki ya, bisa membuktikan dengan keilmuan beliau tentang jarh ta'dil. Tentang hadis-hadis tadi sanadnya sahih, papawinya thiqah dan shaduq. Jadi ini ya, memang ulama Ahlussunnah ya harus saya akui ya, itu menakwil ya hadis-hadis ya yang saya sebutkan tadi. Ya, cuma ada sebagian ulama Ahlussunnah yang ahli hadis, ahli ya, ilmu hadis, ahli jarh ta'dil yang tidak menakwil ya, yang linknya sudah saya kasih di deskripsi. Sedangkan Muawiyah di sisi Syiah, nah itu udah amat sangat jelas ya, sehingga saya nggak perlu membawakan dalilnya ya, bahkan udah ijma'ul firqah wa akhbaruhum, ijma' madhab Syiah dan hadis-hadisnya ya, bahwa Muawiyah ya, imamun nawasib, imamul munafiqin, syaddu kufran wa nifaqan. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua yang menjawab pertanyaan kedua tadi, yaitu ya, kenapa Syiah tidak mengakui kekhilafahannya Muawiyah, padahal Muawiyah sudah dibaiat oleh Imam Maksum, oleh Imam Hasan yang selalu benar, yang nggak mungkin salah. Ya, jawabannya adalah pertama adalah karena ada nas sahihnya ya, karena ada hadis-hadis masyhurnya, ada hadis-hadis mutawatirnya. Bahkan ya, hadis-hadis tersebut tawatur inda kullil muslimin ya, qabul inda jami' ulama sunnah wa syiah wal mu'tazilah dan lain-lainnya. Yaitu hadis seperti hadis ats-tsaqalain khalifatain amrayni syai'aini ya, man kuntum maula fa hadza ali maula ya, kemudian anta minni bimanzilati haul min Musa inna aliyan minni wa ana minhu wa huwa waliyu mu'min ba'di ya, anta khalifati fi kulli mu'min ba'di dan lain-lainnya ya. Saya tidak akan mendetail hadis tersebut ya, karena hadis tersebut sudah amat sangat umum ya, bahkan boleh dibilang tidak ada yang nggak tahu ya, minal ulama wal ammah ya. Jadi dengan adanya nas tadi yang sudah mutawatir, maka selain ya, Ahlul Bait Nabi ya, maka bukan khalifah syar'i ya. Memang Ahlussunnah dengan Syiah berbeda dalam menjelaskan hadis-hadis tersebut ya. Tapi di sisi Syiah, kenapa Muawiyah ya bukan khalifah syar'i ya, karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah menunjuk Ahlul Bait Nabi sebagai khalifah ya. Kalau di kitab-kitab Syiah sudah amat sangat jelas ya, di kitab-kitab Ahlussunnah juga amat sangat jelas, cuma berbeda dalam memahaminya dan menafsirkannya. Bahkan di kitab Tarikh At-Tabari itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menunjuk Imam Ali sebagai khalifah sejak usia dini, sejak usia kecil ya. Di kitab Tarikh At-Tabari itu ketika turun ayat wa anzir ashratakal aqrabin, Nabi mengumpulkan sanak kerabatnya, kemudian Nabi menghidangkan makanan untuk beliau mereka semua. Setelah selesai makan, Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan dakwanya ya, sampai pada titik ucapan beliau, siapa yang akan menolongku, yang akan membantuku, akan menjadi khalifahku ya. Semua diam, tidak ada yang menjawab kecuali Imam Ali yang masih kecil ya. Beliau mengatakan ana ya Nabi Allah, aku yang akan menolongmu wahai Nabi ya. Nabi ulangi lagi, tidak ada yang menjawab kecuali Imam Ali yang masih kecil. Ana ya Nabi Allah, aku yang akan menolongmu ya, sampai 3 kali
tidak ada yang menjawab. Ya, hanya Imam Ali yang masih kecil, ya, yang dengan lantang mengatakan, "Ana ya Nabi Allah, aku yang akan menolongmu wahai Nabi." Akhirnya Nabi bersabda apa? "Inna hadza akhi." Sesungguhnya ini, ya, Ali ini saudaraku. Wa wasi khalifati fikum. Nah, bayangkan. Ya, khalifah bagi kalian. Nah, fasma'u lahu wa athi'u. Ya, dengarkan ya dan taati ya. Ya. Bayangkan ya, Imam Ali tidak kecil, ya, itu oleh Allah dan Rasulnya sudah ditunjuk sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini jawaban pertama, kenapa di sisi Syiah Muawiyah, ya, bukan khalifah Syi'i. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa Syiah, ya, menolak, ya, kekhalifahannya Muawiyah, yang tidak mengakui kekhalifahannya Muawiyah. Ya. Jawaban yang kedua, ya, karena thabit 'inda Syiah bahwa Al-Imam Hasan alaihi salatu wasalam tidak membaiat Muawiyah. Tapi Al-Imam Hasan alaihi salatu wasalam shalah lam yubayya. Nah, berdamai, melakukan akad perdamaian tanpa membaiat. Jadi beliau, ya, alaihi salatu wasalam, ya, menyerahkan pemerintahan di sisi manusia tanpa membaiat. Bahkan beliau sama sekali tidak mengakui Muawiyah sebagai khalifah syar'i. Sangat-sangat tidak mengakui. Apa buktinya? Apa dalilnya? Yaitu di kitab Al-Ihtijaj, kitabnya Imam At-Tabarsi. Ya. Di situ setelah Al-Imam Hasan alaihi salatu wassalam menyerahkan, ya, pemerintahan di sisi manusia, beliau berkhutbah, ya, ayuhan nas inna Muawiyah za'ama anni ra'aitu lil khilafah ahlan. Wahai manusia, sesungguhnya Muawiyah menyangka, ya, bahwa aku memandangnya dia layak sebagai khalifah. Walam aw nafsi ahlan, dan memandang diriku tidak layak. Kadzaba Muawiyah, dusta Muawiyah. Jadi ini udah jelas ya, Pak. Imam Hasan alaihi salatu wasalam tidak mengakui Muawiyah sebagai khalifah. Beliau kan, ya, cuma menyerahkan pemerintahan di sisi manusia. Kemudian beliau melanjutkan isi khutbahnya itu. Wallahi, bersumpah Imam Hasan alaihi salatu wasalam, ana aulan nas bin nas, ya, fi kitabillah wa ala lisan Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Ya, demi Allah, aku paling utamanya manusia, ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau bersumpah sekali lagi, fa uqsimu billah, lau anna nas bay'uni wa ata'uni wa nasruni. Ya, demi Allah, dia kata manusia itu baiat diriku, taat pada aku, menolongku, la'atathum sama qatraha, sungguh, ya, langit akan memberikan hujannya pada mereka, wal ardu barakataha, dan bumi akan, ya, memberikan keberkahannya. Kemudian, ya, Imam Hasan alaihi salatu wasalam, ya, bersumpah sekali lagi, wallahi lau iltamastum fima bainal masyriqi wal maghrib, demi Allah, jika kalian mencari di timur dan barat rajulan jadduhu nabiyun, lelaki yang, ya, kakeknya itu seorang nabi, lam tajiduhu, maka kalian gak akan menemukan kecuali aku dan saudaraku. Ya, kemudian Imam Hasan, ya, menjelaskan, ya, kenapa beliau menyerahkan, ya, pemerintahan di sisi manusia pada Muawiyah. Ya, beliau bersabda dalam khutbahnya, melanjutkan khutbahnya, wa ra'aitu annama haqqanad dima kharam mimma safakaha, dan aku meyakini, ya, mencegah pertumpahan darah itu lebih baik daripada menumpahkannya. Ya. Ya, kemudian kuncinya di sini, di khutbah terakhirnya Al-Imam Hasan alaihi salatu wasallam ini. Apa kata beliau? Beliau membacakan satu ayat. Ya, satu ayat ini, ya, wa asyara biyadihi ila Muawiyah, mengisyaratkan kepada Muawiyah. Jadi beliau membaca satu ayat, ya, ayat ini beliau tunjukkan untuk Muawiyah. Ya, ayat apa itu? Ya, yaitu
di surat Al-Anbiya ayat 111. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Aku tidak tahu, boleh jadi itu fitnah bagi kalian. Wa mata'un ilahin, dan kesenangan sementara. Para ulama tafsir Ahlussunnah dan Syiah sepakat bahwa ayat itu untuk orang kafir. Jadi Nabi SAW oleh Allah disuruh mengucapkan kata itu untuk orang kafir. Kemudian oleh Al-Imam Hasan alaihissalam dibacakan itu kepada Muawiyah. Jadi ini semakin jelas ya kedudukan Muawiyah di sisi Ahlul Bait Nabi SAW. Dan alhamdulillah ternyata nas riwayat asar Imam Hasan alaihissalam tadi itu juga ada di kitab Ahlussunnah wal Jamaah, di kitab At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Hampir sama posisi ya. Beliau membacakan ayat yang ayat itu disepakati oleh ulama tafsir Ahlussunnah Syiah bahwa ayat itu untuk orang kafir, dan oleh Al-Imam Hasan alaihissalam ditunjukkan pada Muawiyah. Jadi ini alasan nomor 2 kenapa Syiah meyakini bahwa Muawiyah bukan khalifah syar'i. Kemudian jawaban yang ketiga, anggaplah Al-Imam Hasan alaihissalam membaiat Muawiyah. Di jawaban ketiga ini saya akan menggunakan kata baiat. Katakanlah Al-Imam Hasan alaihissalam membaiat Muawiyah. Itu pun baiatnya Muawiyah, baiatnya Imam Hasan alaihissalam itu karena terpaksa, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Hasan di khutbahnya tadi. Jadi beliau mengambil keputusan takdiman lil aula wa takdiman lil aham alal muhim, mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Jadi beliau membaiat Muawiyah karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan yang tidak memungkinkan, sehingga beliau mengambil sikap seperti itu tanpa mengakui bahwa Muawiyah sebagai khalifah yang syar'i sebagaimana saya sebutkan tadi. Beliau terpaksa, situasi kondisi tidak memungkinkan. Baiat Imam Hasan alaihissalam itu sah, itu benar. Karena apa? Karena Imam Hasan alaihissalam itu maksum, yang selalu benar, pedoman hidup setelah Al-Quran, gak mungkin salah. Ahlul Bait Nabi hujjatullah ala khalqih, hujjatullah alaina. Tetapi walaupun baiatnya Al-Imam Hasan alaihissalam sah, benar, tetapi kekhalifahan Muawiyah tetap tidak sah. Kenapa? Karena pertama itu tadi, ada situasi kondisi tidak memungkinkan sehingga Imam Hasan alaihissalam baiat Muawiyah. Jadi baiatnya Al-Imam Hasan alaihissalam benar, tidak salah, tetapi kekhalifahannya Muawiyah tetap tidak sah. Contoh, saya kasih contoh biar paham. Misalkan saya punya santri, misalkan saya punya jamaah, punya kaum sebagaimana Imam Hasan alaihissalam memiliki kaum. Kemudian saya tinggalkan santri saya, pondok saya pergi ke hutan misalkan. Singkat cerita di sana berbulan-bulan tersesat, tidak ada makanan kecuali babi. Kemudian saya terpaksa makan babi di situ. Makan babi saya di sana itu betul sah, benar. Tetapi babinya itu tetap diharamkan, zatnya itu tidak lantas karena saya makan terus menjadi halal babi itu untuk saya selama-lamanya atau apalagi untuk orang lain, tidak. Tapi perbuatan saya itu sah, benar, karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi kalau begitu saya pulang ke pondok, saya nggak boleh lagi, karena kondisi udah normal. Apalagi santri saya, tambah kalau memakan babi dengan alasan mengikuti kiainya yaitu saya, jelas itu ketololan, jelas itu mengecewakan, sama.
ya, kondisi kita ya tidak seperti kondisi Imam Hasan, maka kita dihamkan ya mengakui kekhalifahannya Muawiyah. Nah, situasi kondisinya Imam Hasan ya, berbeda dengan situasi kondisinya kita. Jadi baiatnya Imam Hasan sah ya, tetapi Muawiyah tetap tidak sah. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh seperti murtadnya dalam tanda kutip murtadnya sahabat Ammar bin Yasir. Dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan, beliau terpaksa mengucapkan kata-kata murtad yang kemudian dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Perbuatan sahabat Ammar bin Yasir yang mengucapkan kata-kata murtad itu sah dan benar, tetapi murtadnya tidak sah, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Saya ulang ya. Perbuatan sahabat Ammar yang mengucapkan kata-kata murtad itu sah dan benar, tetapi murtadnya tidak sah dan tidak benar. Ini proses seperti kondisi Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Jadi kita ya yang keadaan normal ya nggak bisa seenak jidat yang mengucapkan kata-kata murtad ya, murtad betulan ya kalau sampai diucapkan. Karena apa? Karena situasi kondisi sahabat Ammar dengan kita berbeda ya, sama situasi kondisi Imam Hasan dengan syiahnya juga berbeda ya. Jadi membaiat Muawiyah ya dihamkan, makan babi ya dihamkan ya, mengucapkan kata murtad yang dihamkan ya, karena situasi kondisi berbeda. Nah, ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa qala rajulun mu'min min ali fir'aun yaktumu imanahu. Seorang lelaki di kalangan keluarga Fir'aun menyembunyikan keimanannya. Sebagian pendapat yang mengatakan bahwa lelaki yang menyembunyikan keimanannya itu dari keluarga Fir'aun itu adalah misananya Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh si mukmin tersebut yang menyembunyikan keimanannya itu sah ya, betul ya. Kenapa? Karena melakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Hasan tadi, yaitu taqdiman lil aula, taqdiman lil aham alal muhim. Sedangkan kita yang keadaan normal ya dihamkan yang menyembunyikan keimanan karena kondisi kita normal ya, sedangkan kondisi si mukmin tadi itu situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini apa yang dilakukan si mukmin itu sah betul, tapi kita ya keadaan normal dihamkan ya, menyembunyikan. Nah, ini kita normal keadaannya. Nah, ini contoh ya, yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat yaitu diamnya ibunya Nabi Musa ketika bayi beliau, yaitu Nabi Musa waktu bayi itu ya, ibunya Nabi Musa mendiamkan ya, bayinya tersebut berada di istananya Fir'aun ya, bukan karena ibunya Nabi Musa takut ya, tetapi karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga ibunya Nabi Musa yang mengambil keputusan takdiman lil aula, sama persis dengan yang dilakukan oleh Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Jadi perbuatan ibunya Nabi Musa itu sah, itu betul ya, tetapi bayi tersebut tidak sah ya, dimiliki oleh Fir'aun. Nah, ini ya, di perbuatan ibunya Nabi Musa betul sah ya, yaitu mendiamkan bayi tersebut berada di istananya Fir'aun, tetapi bayi tersebut tidak sah ya, dimiliki oleh Fir'aun. Nah, ini contoh ya, situasi kondisi yang tidak memungkinkan, hanya memilih tindakan ya, takdiman lil aula wa takdiman lil aham alal muhim. Kemudian contoh yang kelima yaitu ketika Nabi Lut alaihi salam menawarkan putri-putrinya untuk dinikahin kaum Sodom, kaum Humugai ya, di dalam Al-Quran disebutkan qala haula ibanati in kuntum fa'ilin. Nabi Lut berkata,
Nah, inilah putih-putihku jika kalian ingin berbuat atau ingin nikah. Ya. Anggaplah misalkan kalian ini kaumnya Nabi Lut, ya, yang beriman. Ya. Nabi Lut udah lama meninggal, udah ratusan tahun. Kondisi kalian selaku umatnya Nabi Lut kondisi normal, ya, udah nggak ada homo, ya mungkin cuma 1-2. Tiba-tiba ada satu homo datang ke kalian, ya, meminta putih kalian dengan alasan, dengan mengatakan jika kamu, ya, syiahnya Nabi Lut, ya, maka nikahkan aku dengan putih kamu. Karena Nabi Lut, ya, mau menikahkan putihnya dengan kaum G. Ya, pertanyaannya apa kalian mau? Ya, kalau mau ya fix gila berarti, zalim mana? Zalim pada putih Anda, zalim pada Nabi Lut alaihi salam. Kalau Nabi Lut tahu umatnya ada yang seperti kalian, ya geleng-geleng kepala. Ya, gendeng temen ya, goblok temen. Ya, kenapa? Karena kondisi Nabi Lut dengan kondisi umatnya sekarang udah beda. Ya, jadi ya sama ya, kalau pengikut Syiah, ya, Imam Hasan, ya, mengakui Muawiyah sebagai khalifah, ya jelas itu zalim pada Imam Hasan. Ya, situasi kondisi yang dialami Nabi Lut, ya, dengan kaum yang sudah normal, ya udah beda. Nah, ini contoh yang kelima. Kemudian contoh yang keenam, ini contoh yang terakhir. Ya, bahkan contoh yang keenam ini ya, boleh dibilang sama persis sekali, sangat-sangat persis. Ya, yaitu sikapnya Nabi Harun alaihi salam, ya, ketika Nabi Musa ke Gunung Tursina, ya, Nabi Harun, ya, posisinya sebagai Khalifatul Musa, wakilnya Nabi Musa alaihi salam. Dan di waktu itu, ya, Bani Israel itu terpecah 2 kubu. Kubu pertama kubunya Nabi Harun alaihi salam, yang kedua kubunya Samir yang menyembah patung sapi. Wa'takafu 'alal ijl, ya, tawaf, ya, pada patung sapi. Ya. Apa yang dilakukan Nabi Harun alaihi salam itu persis yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Nabi Harun, ya, mendiamkan dalam tanda kutip, ya, atau berdamai, ya, tidak melakukan perlawanan. Kenapa? Karena Nabi Harun tidak ingin terjadinya pertumpahan darah, sama persis yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Harun memilih diam, ya, atau damai, ya, demi menjaga pertumpahan darah. Ya. Ini persis sama persis yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Harun, ya, mengambil sikap, ya, takdiman lil aula. Ya, jadi beliau, ya, mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Ya, jadi, ya, contoh Nabi Harun alaihi salam, ya, ini situasi kondisi yang tidak memungkinkan, ya, oleh Nabi Harun alaihi salam, itu sama persis situasi kondisi yang tidak memungkinkan Imam Hasan alaihi salatu wassalam. Yang dilakukan oleh Nabi Harun alaihi salam itu betul sah dengan mendiamkan, ya, demi menjaga, ya, tidak sampai pertumpahan darah. Itu betul, ya, benar. Cuma, ya, yang dilakukan oleh Samiri itu tetap kekafiran, kemusyrikan, ya. Walaupun Nabi Harun tahu, ya, bahwa Samiri itu yad'una ilan nar, yad'una ila dhalalah. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wa adallahum Samir. Ya, walaupun begitu Nabi Harun, ya, tetap memilih damai, ya, berdiam, ya, demi menjaga pertumpahan darah. Jadi, ya, situasi kondisi Nabi Harun alaihi salam, ya, itu sama persis dengan situasi kondisi Al-Imam Hasan alaihi salatu wassalam.